kali itu bakal beda banget. Kenapa? Aku bakal review sesuatu tapi bukan review makanan dan juga tempat wisata, karena aku bakal review buku dong pastinya. Ya, salah satu bukunya Matthew Montebello yang berjudul AI Injected E-Learning: The Future of Online Education. Sabar kan? Yuk, let's go! Keseluruhan dari buku AI Injected E-Learning ini bertumpu pada satu prinsip yang menurutku kalian semua harus tahu, yaitu evolusi teknologi. Di buku ini membahas bagaimana perkembangan kecerdasan buatan yang mempengaruhi e-learning ke dunia pendidikan. Ingat gak teman-teman, bahwa e-learning itu muncul dari pembelajaran jarak jauh loh. Konsep yang diadaptasi dan konten akademiknya agar menyesuaikan dengan setiap individu para siswanya. Fakta lain bahwa AI telah ditetapkan jauh sebelum adanya e-learning. Namun, AI gagal melakukan potensi-potensi seperti yang dilakukan e-learning. Sejak itu, AI telah siap diterapkan secara luas. Dapat mengidentifikasi solusi rumit dan inovatif untuk masalah yang belum pernah ada. AI telah berhasil diterapkan pada domain seperti matematika, fisika, dan juga ilmu komputer. Sejumlah penelitian telah menyoroti kekurangan e-learning yang nantinya akan kita bahas di chapter-chapter berikutnya. Jadi, langsung aja yuk kita bahas bab berikutnya. Membicarakan tentang generasi e-learning dibagi menjadi 3. Yang pertama ada e-learning 1.0 atau content delivery. Maksudnya adalah bagaimana kita dapat memikirkan penyampaian konten atau materi dengan content management system. Contohnya seperti WordPress, Wix, Squarespace, dan sebagainya. Selanjutnya di masa e-learning 2.0 atau content sharing. Di masa ini kita mulai mampu untuk membagikan materi pelajaran. Dan di masa ini yang paling terkenal yaitu model blended learning. Blended learning dilakukan dengan menggabungkan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Contohnya Flip Classroom. Yang terakhir ada e-learning 3.0 yang menyajikan collaborative learning. Yang membedakannya dari blended learning yaitu adanya kerjasama dari beberapa pihak untuk menyajikan pembelajaran. Terus, apa sih efektivitas dari e-learning? Jadi, Montebello menuliskan bahwa online course berupa MOOCs, crowdsourcing, and social network yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran dan termasuk teknologi pendukung. Untuk pengimplementasian dari efektivitas belajar dilihat dari progres tugas dan juga manajemen pengetahuan. Feedbacknya terdapat evaluasi berupa kuesioner, database, atau dokumen dari web yang disediakan. Kemudian dilakukannya analisis untuk hasil evaluasinya. Dilihat dari persepsi atau nilai yang didapat oleh siswa dari bagaimana cara belajarnya, lalu akan diimplikasikan ke dalam online course. Dan ini akan berulang secara terus-menerus. Fitur personalisasi artificial intelligence sebagai komponen utama dalam bab ini karena sifatnya yang luar biasa dalam meningkatkan layanan dan juga produk. Konsep utama di balik teknik semacam itu adalah merepresentasikan model atau profil pengguna. Representasi pengguna ini adalah model hidup yang berkembang dari waktu ke waktu dan membutuhkan pembaruan secara terus-menerus untuk memastikan profil secara realistis untuk mewujudkan pengguna atau pelajar dalam kasus ini. Lingkungan belajar yang didukung oleh teknik artificial intelligence sedang diusulkan sebagai kombinasi yang kompatibel dari semua teknologi untuk meningkatkan efektivitas e-learning karena mengarah pada pendidikan online masa depan dan generasi e-learning berikutnya. Penggunaan teknik artificial intelligence dalam kombinasi dengan teknologi lain dipindahkan dari tren konvensional mengadopsi teknologi web terbaru
untuk memperindah lingkungan e-learning dan pindah ke generasi berikutnya, seperti visualisasi 3D, Internet of Things atau IoT, dan juga gamifikasi. Kalau ngomongin soal IoT, banyak fitur-fitur yang mendukung untuk mengendalikan jarak jauh. Contohnya seperti aplikasi Blink. Saya dulu pernah menggunakan aplikasi Blink ini untuk praktik menyalakan atau menghidupkan lampu. Jadi contohnya saya ingin menyalakan lampu, saya tinggal mengklik push button yang ada di HP atau di aplikasi Blink ini, dan otomatis lampu itu akan menyala tanpa saya harus ke saklar dinding. Contoh keduanya ada voice recognition. Itu seperti Google Assistant yang dimana bisa dikendalikan oleh suara, pengenalan suara gitu. Jadi kita tinggal menginstruksikan Google Asistennya. Jadi kalau misalkan kita ingin memutar musik, tinggal bilang nyalakan musik. Ntar dengan sendirinya voice recognition ini akan mendeteksi suara kita. Dan ada lagi contohnya seperti Siri yang ada di laptop, mungkin itu tuh seperti kurang lebih sama kayak seperti voice recognition ya. Dan masih banyak lagi artificial intelligence lainnya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye!